Kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibu kota Provinsi Aceh. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kota Banda Aceh merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh pada masa lalu. Di kota ini terdapat warisan budaya tak benda yang cukup populer di masyarakatnya. Warisan budaya itu adalah Pintu Aceh. Pintu Aceh merupakan motif yang diciptakan pada awal abad ke-20 oleh seorang perajin emas yang dituangkan dalam bentuk perhiasan. Hingga kini, motif Pintu Aceh ini dapat dikatakan menjadi ikon bagi masyarakat Banda Aceh pada khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya. Mengenai perhiasan Pintu Aceh, itu terkenal di Aceh, tidak dari luar lain. Karena Pintu Aceh itu adalah khas perhiasan yang ada di Aceh. Walaupun sekarang sudah beredar ke seluruh Indonesia, malah ke luar negeri. Pintu Aceh itu diciptakan pertama sekali pada tahun 1935 oleh seorang Utuh. Utuh itu adalah pengrajin atau pandai emas yang bernama Mahmud Ibrahim. Beliau berdomisili di Langau, Kampung Langau dekat ke jurusan Udin. Jadi Utuh ini adalah satu-satunya tukang yang terpandai di Banda Aceh pada saat itu. Jadi pada suatu hari seorang ofisir Belanda yang masih ada di Banda Aceh pada tahun sebelum, pada tahun 30-an, maka mengadakan ulang tahun istrinya. Jadi meminta kepada Utuh ini, Mahmud Ibrahim, untuk menciptakan sesuatu benda yang khas Aceh untuk ulang tahun istrinya. Maka oleh Utuh merancanglah sebuah perhiasan yang berbentuk khas Aceh. Maka mendapat inspirasi dari beliau itu bahwa ada sebuah bangunan situs sejarah, yaitu Pintu Kub yang terletak di Keratong sekarang. Pintu Kub itu adalah peninggalan Sultan Iskandar Muda yang dibangun untuk istrinya, tempat pintu keluar masuk Malibo atau pendopo, tempat mandi-mandi istrinya dengan dayang-dayang. Jadi monumen Pintu Kub itulah yang dijadikan dasar untuk membuat motif perhiasan Pintu Aceh yang dipesan oleh seorang ofisir Belanda ini, yaitu pada tahun 1935. Maka setelah menciptakan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadilah sebuah perhiasan yang berbentuk Pintu Kub itu. Pintu Kub itu yang terbuat dari emas, dan pada saat itu yang diciptakan hanya berbentuk bros. Itu saja, tidak ada lain-lain. Dan setelah selesai, maka diberikanlah kepada ofisir Belanda itu. Yang ofisir Belanda itu sangat puas karena istrinya menerima dengan sangat semangat. Maka berjalan terus sampai orang tua saya Haji Kecil ini pada tahun 50-an, beliau membuka toko emas. Maka dia melihat Pintu Aceh ini yang sudah dibuat oleh Utuh itu sangat menarik, dan makanya dipromosilah. Dia membuat Pintu Aceh itu bukan hanya bros lagi yang berbentuk hanya emas lagi, tetapi dia ciptakan ada rumah-rumah di bawah. Kemudian dibuat untuk liontin, kalung, dan dia buat gelang sampai beberapa biji, cincin, kemudian juga
Subang, dan kemudian terus dikembangkan sampai untuk dasi, hiasan dasi dan hiasan Pak Uzu. Pada saat itu terus dikembangkan. Kalau waktu itu buatannya juga sedikit kasar, terus dihaluskan terus. Maka mulai saat itulah, mulai tahun 50-an, 60-an terus terkenal pintu Aceh sampai sekarang. Sampai sekarang ini di Banda Aceh ini sudah banyak sekali pengrajin-pengrajin pintu Aceh. Dan di sini di Banda Aceh ini ataupun di Aceh itu hampir ada toko-toko emas itu ada mainan pintu Aceh. Paling kurang mainan itu lengkap. Kalau di toko kita ini sangat lengkap. Biasa pintu Aceh ini. Kemudian bagaimana animo masyarakat terhadap pintu Aceh ini sangat besar. Terutama ibu-ibu itu sangat menyukai. Lebih-lebih kalau ibu-ibu yang datang dari luar daerah itu memang mencari pintu Aceh itu. Baik dari Medan, Jakarta, dari Surabaya, malah dari luar negeri, dari Malaysia, mereka datang mencari pintu Aceh. Paling kurang sebuah itu mesti dia beli sebagai oleh-oleh, dan suatu kebanggaan mereka itu memakai pintu Aceh. Dan juga satu lagi, pintu Aceh ini menjadi sebagai cenderamata atau buah tangan. Kalau ada pindah atau pembelian dan sebagainya itu juga banyak yang diberikan yang berbentuk pintu Aceh. Juga untuk mahar juga banyak orang mencari pintu Aceh berikan sebagai mahar. Jadi sekarang pintu Aceh sudah sangat berkembang dalam arti orang menyukai, bukan hanya di Aceh tetapi juga termasuk di Malaysia dan di luar negeri. Tadi saya sudah disampaikan bahwa motif keseluruhannya itu seperti pintu kop itu, yang ada monumen sampai sekarang itu yang dibangun abad 17 dan sampai sekarang masih dijaga dengan baik dan sudah dijadikan sebuah taman itu. Kemudian di tengah-tengah pintu Aceh itu berbentuk pintu masuknya ke pintu kop itu. Pintu itu cukup besar, cukup lebar. Yang di tengah itu berbentuk pintunya tempat keluar masuk, tempat ganti pakaian permaisuri. Jadi sekarang di pintu Aceh Emas itu, di pintu masuk itu di tengah-tengah itu diberikan butiran-butiran halus, itu yang disebut telur ikan, yaitu telur ikan. Kemudian ada di sampingnya, ada kiri kanan itu ada berbentuk bunga melur, dan juga kiri kanan atas bawah itu juga berbentuk bunga-bunga yang terdapat di Aceh ini. Ada bunga rumput, bunga padi dan sebagainya. Kemudian sekarang pintu Aceh ini juga sudah dijadikan benar-benar pintu rumah. Motifnya itu pintu rumah. Banyak rumah-rumah sekarang itu bentuk pintu Aceh dari Mas ini dijadikan pintu rumah, betul. Dan juga menjadi ukiran-ukiran di rumah-rumah. Dan ada juga dijadikan sebagai pintu gerbang. Sekarang kita lihat pintu gerbang Pendopo. Itu pintu Aceh untuk motifnya. Pintu gerbang Taman Pahlawan, pintu Aceh. Dan hampir di seluruh Aceh kita dapat melihat di mana-mana ada pintu Aceh, baik pintu Aceh asli di rumah maupun pintu pagar ataupun hiasan-hiasan gedung lainnya.